Selamat datang kembali. Kita langsung masuk aja ya ke pembahasan kita hari ini. Ada satu bab yang menarik banget nih dari buku The Art of Spending Money. Buku ini fokusnya unik, bukan soal cara cari uang, tapi lebih ke gimana sih kita pakai uang untuk hidup yang lebih baik. Nah, kali ini kita mau kupas tuntas bab 9, risiko dan penyesalan. Jadi, misi kita sekarang ini mencoba menggali inti dari bab tersebut. Ternyata ya, risiko dalam keuangan itu seringkali bukan cuma soal angka di spreadsheet, naik turunnya investasi gitu, tapi ada yang lebih dalam, potensi penyesalan di masa depan nanti. Nah, ini nih pertanyaan gedenya. Gimana coba cara kita menyeimbangkan antara ya pengen nikmatin hidup sekarang, tapi juga sadar pentingnya nabung buat nanti? Kita coba lihat perspektif dari bab ini ya. Jadi bukan lagi sekedar, wah takut rugi, takut uang hilang. Bukan itu aja. Tapi lebih ke rasa takut kalau nanti, puluhan tahun lagi mungkin, Anda lihat ke belakang terus mikir, aduh coba dulu saya pilih beda ya, gitu. Ini kan soal perjuangan klasik banget. Mau happy-happy sekarang, atau bangun pondasi aman buat masa depan. Dilema yang, ya ampun semua orang kayaknya ngalamin ya. Oke. Mari kita mulai bedah pelan-pelan. Ide pembuka di bab ini aja udah cukup bikin, wah kaget gitu. Risiko terbesar dalam kita ngelola uang itu katanya adalah penyesalan. Bukan soal berapa banyak yang mungkin hilang secara nominal, tapi gimana perasaan Anda nanti di usia senja gitu. Tentang pilihan-pilihan finansial yang Anda buat sepanjang hidup. Ada kutipan yang lumayan ngena dari David Cassidy. Pas di akhir hayatnya dia bilang, begitu banyak waktu yang terbuang. Nah ini langsung menyorot inti konfliknya kan? Di satu sisi ada kekuatan bunga majemuk. Ini kan konsep dahsyat ya. Di mana kesabaran kita hari ini, investasi kita hari ini, itu bisa jadi kekayaan besar di masa depan nanti. Uang kerja buat uang lagi, gitu kan. Tapi di sisi lain ada kenyataan pahit. Hidup kita ini terbatas. Nggak selamanya. Ada pepatah Skotlandia yang dikutip juga di bab ini bunyinya, berbahagialah selagi hidup karena matimu akan lama. Jadi perjuangan utamanya yaitu gimana nemuin titik tengahnya. Berapa banyak yang perlu kita sisihkan buat masa depan, dan berapa banyak yang boleh kita nikmati sekarang, biar hidupnya seimbang, bahagia, tanpa penyesalan besar nanti. Gimana caranya? Nah, menariknya, bab ini nunjukin kalau alam semesta, kayaknya punya strategi sendiri soal ini. Contohnya itu loh, perbandingan antara ikan gupi sama hiu Greenland. Gupi kan hidupnya, wah, penuh bahaya ya, banyak predator mengintai. Terus strategi hidup mereka gimana jadinya? Strategi gupi itu bisa dibilang hidup cepat, mati muda. Gitu kasarnya. Karena risiko di mangsa itu tinggi banget, tiap saat bisa terjadi, ya mereka fokusin hampir semua energi buat reproduksi. Secepat mungkin. Mereka nggak terlalu mikirin perawatan diri jangka panjang lah. Buat apa? Toh kemungkinan besar umurnya nggak panjang. Fokus utamanya kelangsungan spesies, bukan individunya awet. Wah, kontras banget ya sama hiu Greenland. Hiu ini kan hidupnya di laut dalam yang relatif stabil. Predatornya sedikit. Strateginya dia gimana kalau gitu? Nah, hiu Greenland ini kebalikannya. Dia kayak investor jangka panjang yang sabar banget. Karena lingkungannya relatif aman, dia menginvestasikan sumber dayanya buat bangun badan yang kuat. Terus perbaiki sel-sel yang rusak, bikin sistem imun yang tangguh, biar kebal penyakit. Hasilnya apa? Hiu ini bisa hidup sampai, 500 tahun. Gila kan? Ini nunjukin gimana alam itu bisa cerdas banget menilai resiko masa depan dan alokasi sumber daya sesuai kondisi. Sangat efektif. Sementara kita, manusia, ternyata seringkali kurang jago ya melakukan ini buat hidup kita sendiri. Bab ini menyoroti gimana kita tuh, sulit banget memprediksi arah hidup kita. Berapa lama kita bakal sehat, umur kita sampai berapa, atau bahkan hal sepele, apa sih yang bakal paling kita sesali nanti? Susah nebaknya. Apalagi zaman sekarang ya, kita cenderung hidup lebih lama, lebih makmur dari kakek nenek kita. Justru itu bikin pilihannya makin rumit. Ada gerakan FIRE. Itu loh, Financial Independence, Retire Early. Kemerdekaan finansial, pensiun dini. Gerakan ini kan nyuruh orang nabung gila-gilaan. Hidup super hemat, biar bisa cepet bebas finansial, terus pensiun muda. Terus di sisi lain, ada kebalikannya. Mentalitas YOLO, You Only Live Once, hidup cuma sekali. Nah, ini biasanya mendorong orang buat lebih berani ambil risiko. Mungkin investasi spekulatif biar cepet kaya, atau ya simpelnya, boros aja nikmatin hidup sekarang. Toh hidup cuma sekali katanya.
Dan ya, seperti yang ditekankan di bab ini, dua-duanya, baik FIRE maupun YOLO, itu punya potensi penyesalan yang gede banget di masa depan. Terlalu irit, terlalu hemat, bisa jadi kita ngelewatin momen-momen berharga yang nggak bisa diulang. Waktu sama keluarga, pengalaman seru. Sebaliknya, terlalu boros atau spekulatif, ya risikonya jelas. Bisa berakhir kesulitan finansial parah di kemudian hari. Sama-sama ada ruginya. Ada kutipan bagus tuh dari Nick Mazzoli yang dikutip di sini. Dia bilang, mengambil resiko terlalu kecil itu kayak ngerokok. Ngambil resiko terlalu banyak itu kayak pakai heroin. Dua-duanya bakal ngerugiin, bedanya cuma seberapa cepat aja. Wah, ini dalam banget sih analoginya. Menggambarkan bahaya di kedua sisi ekstrim itu. Jadi kalau tujuannya bukan sekedar nabung sebanyak-banyaknya, atau sebaliknya ngabisin semuanya, terus apa dong tujuannya? Nah, ini dia. Bab ini nawarin tujuan yang lebih manusiawi mungkin ya, dan lebih bijak. Meminimalkan penyesalan di masa depan. Ini yang dianggap kayak kompas terbaik lah, waktu kita coba cari keseimbangan antara hidup hari ini sama nabung buat besok. Fokusnya bukan ke angka pasti, tapi ke gimana perasaan Anda nanti pas ngelihat ke belakang. Penulis buku ini bahkan cerita pengalaman pribadinya soal ini. Oh ya bener. Dia cerita gimana perspektifnya soal risiko dan penyesalan itu berubah total setelah dia punya anak. Dulu mungkin dia lebih takut ketinggalan ya, pengalaman seru atau peluang investasi emas gitu. FOMO lah istilahnya. Tapi pas udah jadi ayah, ketakutan terbesarnya, jadi potensi penyesalan terbesarnya, itu geser total. Dia jadi lebih khawatir kalau, amit-amit ya, dia meninggal terlalu cepat, terus ninggalin keluarganya dalam kondisi finansial yang sulit. Ini nunjukin banget betapa dinamisnya apa yang kita anggap sebagai sumber penyesalan itu. Bisa berubah seiring waktu dan peran kita. Alan, Regret Minimization Framework. Dia coba bayangin dirinya pas umur 80 tahun. Terus dia nanya ke dirinya sendiri, mana yang bakal lebih saya sesali? Apakah mencoba bangun Amazon dan mungkin gagal? Atau nggak pernah nyoba sama sekali? Buat dia, jawabannya jelas banget waktu itu. Penyesalan karena nggak mencoba itu bakal jauh lebih menghantui dia seumur hidup. Jadi, poin kuncinya di sini adalah apa yang kita sesali itu sifatnya sangat personal ya, dan bisa berubah seiring waktu. Tergantung fase hidup kita, prioritas kita apa, pengalaman kita gimana. Nggak ada satu resep yang pas buat semua orang. Bahkan buat orang yang sama di waktu yang beda pun bisa beda. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa secara praktis gitu, mencoba meminimalkan potensi penyesalan ini? Bab ini ngasih dua ide kunci nih. Ide kunci yang pertama adalah perlakukan kenangan indah itu sebagai aset. Aset yang nilainya justru bertambah seiring waktu. Mirip kayak investasi yang ngasih bunga majemuk, tapi ini dalam bentuk emosional, dalam bentuk kebahagiaan. Kenangan sebagai aset yang compounding, kedengarannya menarik sih. Tapi gimana cara kerjanya? Bukannya kenangan itu sesuatu yang, ya, abstrak ya? Beda sama uang di rekening bank yang jelas angkanya. Memang abstrak, tapi nilainya bisa sangat nyata loh dalam jangka panjang. Coba deh Anda pikirin. Kenangan dari pengalaman masa lalu, misalnya liburan seru sama keluarga, pencapaian pribadi yang membanggakan, momen-momen kecil tapi bermakna sama orang tersayang, itu seringkali jadi makin berharga pas kita makin tua kan? Kita lihat lagi kenangan itu pakai kacamata nostalgia, kita kasih makna yang lebih dalam. Jadi nilai emosionalnya itu terus bertambah, compounding. Ada kutipan menarik juga dari akun Twitter FatSpeak yang dikutip di buku ini. Tujuan hidup itu ya mengalami hal-hal yang nantinya bakal Anda kenang dengan nostalgia. Oh, jadi maksudnya menginvestasikan uang dan waktu kita sekarang buat menciptakan kenangan. Misalnya nih, kita ambil pekerjaan yang gajinya mungkin sedikit lebih rendah, tapi jam kerjanya lebih fleksibel. Biar apa? Biar punya waktu lebih banyak buat keluarga, buat ngejar hobi yang kita suka. Itu bisa jadi investasi terbaik dalam jangka panjang. Gitu ya, karena kenangan inilah yang nantinya jadi semacam penawar gitu ya, buat rasa penyesalan di kemudian hari. Tepat sekali. Ini mengubah cara kita melihat pengeluaran kan? Pengeluaran buat pengalaman yang menciptakan kenangan abadi itu bukan lagi sekedar konsumsi habis pakai, tapi bisa kita lihat sebagai bentuk investasi. Investasi dalam kebahagiaan masa depan Anda. Ini cara aktif buat menyeimbangkan antara hidup hari ini sama membangun masa depan. Tapi lewat jalur emosional dan pengalaman, bukan cuma lewat angka-angka finansial aja. Oke, itu ide pertama yang menarik banget.
Lalu ide kunci kedua buat meminimalkan penyesalan. Nah, yang ini mungkin kedengarannya agak aneh nih di awal. Menabung untuk masa depan, itu sebenarnya menciptakan kemandirian hari ini. Gimana tuh maksudnya? Nabung buat nanti, tapi manfaatnya kita rasain sekarang, kok bisa? Nah, ini poin yang kuat banget dan sering kita lupakan. Setiap rupiah yang Anda tabung, itu nggak cuma diem aja nunggu masa depan datang. Secara aktif, tabungan itu membeli sesuatu yang sangat berharga buat Anda saat ini. Apa itu? Yaitu kebebasan Pilihan. dan kontrol atas waktu Anda. Penulis buku ini misalnya, dia nggak lihat tabungannya sebagai uang nganggur atau uang mati. Dia ngelihatnya sebagai pembelian kemandirian. Dia beli independence dengan tabungannya itu. Jadi, punya tabungan itu ibaratnya kayak punya bantalan pengaman gitu ya, yang ngasih kita pilihan. Misalnya pilihan buat pindah kerja kalau udah nggak cocok banget sama kerjaan sekarang. Atau pilihan buat ambil cuti panjang tanpa bayaran buat ngejar passion project. Atau pilihan buat ngadepin situasi darurat kayak sakit atau kehilangan pekerjaan tanpa harus panik soal uang. Pilihan buat nolak proyek atau tawaran yang nggak sesuai sama nilai-nilai kita. Kemandirian kayak gini, kemampuan buat ngelakuin apa yang kita mau, kapan kita mau, sama siapa kita mau, ini emang aset yang luar biasa berharga ya. Ini juga, bukan cuma nanti pas Anda udah pensiun atau tua. Ini membantah anggapan umum bahwa nabung itu selalu berarti ngorbanin kebahagiaan hari ini demi masa depan. Justru sebaliknya, nabung dengan bijak itu bisa secara aktif meningkatkan kebahagiaan dan kebebasan Anda saat ini, sekaligus juga bangun keamanan buat masa depan. Jadi, nikmatin hidup hari ini sama nabung buat masa depan itu nggak harus bertentangan kok. Keduanya bisa saling dukung buat mencegah penyesalan di kemudian hari. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari pembahasan bab 9 ini, intinya adalah tujuan utama dalam menyeimbangkan pengeluaran hari ini sama tabungan buat masa depan itu bukanlah nyari rumus angka yang pasti, yang saklek, atau yang sempurna buat semua orang. Nggak ada itu. Tapi lebih ke upaya kita yang sadar, terus-menerus, buat meminimalkan potensi penyesalan kita sendiri di masa depan. Dan ini adalah sebuah perjalanan ya, perjalanan yang sangat personal sifatnya, yang akan terus berubah dan berkembang seiring Anda jalanin hidup. Prioritas bisa geser, pengalaman baru didapat, nilai-nilai bisa berubah. Mengingat bahwa kenangan itu aset yang nilainya terus bertambah. Dan melihat tabungan sebagai cara membeli kemandirian dan pilihan saat ini, itu adalah dua alat bantu berpikir yang kuat banget buat bantu Anda menavigasi dilema yang kompleks ini, antara sekarang dan nanti. Ini soal gimana kita bikin pilihan-pilihan yang terasa benar, terasa selaras ya buat Anda. Nggak cuma buat kondisi Anda saat ini aja, tapi juga buat gambaran diri Anda di masa depan yang Anda inginkan. Pilihan yang sejalan sama nilai-nilai Anda, dan apa sih yang paling penting buat Anda dalam jangka panjang? Ujung-ujungnya kan tujuannya tuh mencapai sebuah keseimbangan ya. Keseimbangan versi Anda sendiri tentunya. Yang memungkinkan Anda menikmati perjalanan hidup saat ini sambil tetap bangun fondasi yang kuat buat masa depan. Sehingga nanti pas Anda lihat ke belakang, Anda merasa damai, merasa puas dengan pilihan-pilihan yang udah Anda buat terkait cara Anda pakai uang. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan reflektif yang bisa Anda bawa pulang dan renungkan. Coba bayangkan, jika Anda bisa melompat ke usia 80 tahun sekarang, terus Anda lihat lagi perjalanan finansial Anda. Kira-kira nih, keputusan atau mungkin kelalaian terkait cara Anda membelanjakan dan menabung uang yang paling mungkin Anda sesali. Mikirin hal ini dari sekarang mungkin banget bisa bantu Anda bikin pilihan yang lebih bijaksana, lebih selaras sama diri Anda yang seutuhnya, mulai hari ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya.